saya Intan Kusmawardani. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, Selasa 16 Agustus tahun 2022, saya melakukan praktik uji kinerja di SD Al-Madinah Purworejo. Pembelajaran yang saya lakukan ada di kelas 5 SD. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat ya pembelajaran hari ini? Semangat. Siapa yang gak semangat? Siapa? Mas Papa gak semangat? Semangat. Semangat. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, coba dilihat sekeliling kalian ada sampah atau tidak? Tidak ada sampah. Kalau yang ada sampah boleh dibersihkan terlebih dahulu. Ya, tidak ada sampah. Kan Nabil ada sampah? Tidak ada. Nah, sebelum belajar dimulai, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Naja, silahkan dipimpin berdoanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita masuk ke tema, kita sekarang ini di bulan apa? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Bulan Agustus itu hari apa? Hari kemerdekaan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, boleh berdiri semua kita mainkan lagu Hari Merdeka. Mari kita nyanyikan lagu nasional Indonesia Hari Merdeka ya. Yang semangat nyanyinya. Agustus tahun 85, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, boleh silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Kemudian juga kita akan belajar untuk membuat peta pikiran dari bacaan yang sudah kalian baca. Nah, tahu nggak pernapasan hewan itu apa? Bagaimana cara hewan bernapas? Manusia bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Kalau hewan? Nanti kita akan belajar banyak sekali sistem pernapasan pada hewan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini ya. Nah, coba dilihat, diamati gambar yang disampaikan, yang ibu tampilkan. Nah, ada gambar apa saja itu? Ada gambar ular, papan, ikan. Nah, yang bawahnya apa? Cacing. Kemudian sapi. Nah, perbedaan apa saja yang ada pada gambar di atas? Jelas. Perbedaannya apa? Cara fisiknya berbeda, bentuk fisiknya berbeda, ya. Geraknya berbeda. Nah, hidupnya pun berbeda. Ikan hidup di air. Kata hidup di dua alam, yaitu di mana? Air dan kata disebut hewan amfibi. Ya, masih ingat kalian kita semua, ibu semua ya. Lalu persamaannya apa? Mereka sama-sama hewan ciptaan Tuhan. Apakah semua hewan ini membutuhkan oksigen? Membutuhkan nggak? Jelas membutuhkan. Semua makhluk hidup membutuhkan
oksigen. Kemudian bagaimana proses pernapasan pada setiap makhluk hidup? Tentunya berbeda. Nah, kita akan mempelajari itu semua bersama-sama di hari ini. Nah, yang pertama, apa itu sistem pernapasan? Boleh dibaca, Mbak Ambun? Silakan. Sistem pernapasan udara dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Nah, ya, itu sistem pernapasan. Nah, sebelum kita mulai, kita amati terlebih dahulu video tentang sistem pernapasan pada hewan. Silakan kalian menyaksikan ya. Dan yang lalu kan kita belajar tentang alat pernapasan manusia tuh. Gimana dengan alat pernapasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pipo. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernapasan dan alat pernapasan yang berbeda dan unik. Si Dogi, anjingku. Ih. Dogi masuk pada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernapasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia merupakan cacing yang bernapas melalui permukaan kulit. Wah, unik-unik ya pernapasan hewan. Jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya ya. Kita sudah melihat video apa tadi tentang pernapasan hewan. Ada apa saja tadi? Ada mamalia, amfibi, terus apa lagi, cacing, ya. Nah, sekarang kita dibuka coba buku siswanya di halaman 4 tentang pernapasan pada hewan. Nah, sudah dibuka semuanya? Sudah ya. Nah, itu alat pernapasan pada cacing. Nah, cacing tanah itu tidak memiliki organ pernapasan yang khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan apa? Permukaan kulit. Kemudian permukaan kulit cacing itu sangat tipis, basah, berlendir untuk memudahkan dalam penyerapan oksigen. Nah, ya, oksigen diserap melalui permukaan kulit, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, di situ sudah ada ya gambar organ pernapasan cacing. Nah, jadi oksigen dan karbon dioksida itu keluar dan masuk melalui permukaan kulit, ya. O2 itu apa O2? O2 itu O2 oksigen. Nah, itu ada gambarnya, oksigen masuk, kemudian menuju ke pembuluh kapiler, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan keluar menjadi karbon dioksida, semua tetap pada permukaan kulit. Kemudian next, kita belajar tentang alat pernapasan pada serangga di halaman berapa? Di halaman 5. Alat pernapasan pada serangga, coba baca. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang bisa disebut trakeol. trakea Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. ya, cukup. Nah, pada serangga bernapas menggunakan trakea. Nah, kemudian trakea itu memiliki struktur yang bercabang-cabang. Terlihat nggak di situ di gambarnya? Terlihat ya? Terlihat. Nah, struktur yang bercabang-cabang itu disebut apa? Trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Nah, prosesnya itu ada inspirasi. Apa itu inspirasi? Nah, ya, proses masuknya udara, oksigen. Kemudian terjadilah pertukaran gas. Di mana terjadinya pertukaran gas? Di trakeol. Kemudian setelah itu terjadinya ekspirasi. Apa itu ekspirasi? Karbon dioksida Proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh serangga. Nah, berikut ada contoh organ pernafasan pada serangga. Ini contohnya Pak, gambar pada belalang. Nah, itu ada
Di buku juga ada ya. Kalau di buku contohnya gambarnya apa? Tentang hewan apa? Lebah. Iya. Sudah paham tentang alat pernafasan pada serangga? Sudah. Yuk kita next selanjutnya. Alat pernafasan pada ikan. Mas Fafa silakan dibaca. Alat pernafasan ikan bernapas menggunakan insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Nah, ya, cukup. Terima kasih Mas Fafa. Jadi ikan bernapas menggunakan insang. Nah, insang itu ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air itu masuk melalui mulut. Jadi kalau kalian lihat ikan yang ada yang punya akuarium di rumah enggak? Siapa yang punya? Nah, sering mengamati ikannya enggak? Sering membuka mulut. Nah, itu kemudian dia sedang melakukan proses pernapasan. Nah, pernapasan ikan itu ada inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi pada ikan? Membuka dan tutup insang menutup air yang masuk ke dalam lubang mulut. Nah, itu inspirasi pada ikan. Biasanya mulut ikan terbuka. Biasanya ke permukaan kan begini kan? Nah, ke permukaan kemudian pada saat mulut ikan membuka itu insang tertutup. Nah, kemudian pada proses ekspirasi yaitu mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadinya pertukaran gas. Tentang alat pernapasan ikan. Kemudian kita selanjutnya alat pernapasan amfibi. Halaman berapa? Halaman 7. Yuk, silakan diamati. Halaman 7. Amfibi itu apa? Hewan yang hidup di dua alam. Di mana saja? Di darat Dan di air. Contohnya? Kecebong itu katak. Belum jadi katak, masih berudu. Nah, katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi apa saja kalau katak metamorfosisnya? Telur, kemudian berudu, katak muda, dan katak dewasa. Ada perbedaan pernapasannya enggak di katak? Dari kecebong menjadi katak besar ada perubahan. Ketika katak kecil katak kecil ini masih berudu itu bernafasnya menggunakan insang seperti ikan menggunakan insang. Ketika katak dewasa mereka akan berubah, paru-parunya sudah berfungsi sehingga ketika menjadi katak dewasa alat pernafasannya berubah menjadi paru-paru dan permukaan kulit. Nah, untuk katak sendiri itu permukaan kulit katak itu selalu basah. Karena apa? Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di sini masih ada yang bingung nggak tentang alat pernapasan pada katak? Enggak? Oke, lanjut kalau nggak ada. Nah, kita belajar tentang alat pernapasan reptil. Reptil itu apa sih? Reptil apa? hewan melata. Contohnya ular. Ya. Hewan melata, contohnya ada ular, kadal, cicak, buaya. Nah, reptil ini bernafas menggunakan apa? Paru-paru sama seperti apa tadi? Hewan apa yang pakai paru-paru? Yang sudah dilihat di video tadi? Mamalia itu juga bernafas menggunakan paru-paru. Nah, reptil udara keluar masuk melalui hidung lalu menuju ke trakea, kemudian menuju ke bronkus dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptil berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Nah, sama seperti manusia, udara itu masuk melalui lubang hidung. Sama seperti manusia dan seperti hewan mamalia. Yuk, next. Ada yang menanyakan nggak nih tentang pernafasan reptil? Enggak? Sudah paham semua? Oke, lanjut ke pernafasan apes atau burung. Nah, di bukunya halaman berapa? 9. Buka semua. Nah, burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya menggunakan pernafasan paru-paru. Nah, kalau burung lagi di bawah ini lagi harus lagi bertengger di pohon, itu dia tidak menggunakan pundi udara, tapi menggunakan pernafasannya menggunakan paru-paru. Nah, pada saat itulah burung itu mengumpulkan oksigen untuk disimpan di
pundi-pundi udara, di mana akan digunakan ketika burung sedang terbang. Jadi ketika terbang, burung menggunakan pernapasan dari pundi-pundi udara dengan sisa-sisa oksigen yang sudah ditampung pada pundi-pundi udara. Nah, apa sih fungsi pundi-pundi udara itu? Yang pertama yaitu melindungi tubuh dari cuaca yang dingin. Kemudian yang kedua, memperkeras suara burung. Yang ketiga yaitu membantu itu coba diamati gambar burungnya, gambar alat pernapasan, yaitu melalui lubang hidung, kemudian menuju ke trakea, kemudian disalurkan ke paru-paru. Nah, di mana kantong udara atau pundi-pundi udara? Tadi ini. Nah, di sini itu udara yang dihirup sama burung itu dikumpulkannya di sini. Nanti digunakan ketika burung terbang. Nah, untuk alat pernapasan burung, apa yang mau ditanyakan? Ya, lanjut ya. Nah, yang terakhir yaitu tentang alat pernapasan pada mamalia. Nah, tadi dari video sudah dilihat, mamalia bernapas menggunakan apa? Paru. Sama seperti hewan apa? Yang menggunakan paru juga. Reptil. Apa tadi itu reptil? Contohnya? Cicak, ular. Nah, ya. Kemudian mamalia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada mamalia darat dan mamalia laut atau air. Nah, contoh mamalia darat itu apa? Kuda bisa, kuda, kambing, apalagi? Domba, anjing, jerapah, apalagi bangun? Hah? Domba itu sampai sama anak kambing ya? Nah, kemudian kalau yang mamalia laut, bentar, saya jelaskan nanti. Mamalia laut apa? Paus dan lumba-lumba. Nah, di buku siswa ada apa di situ? Yang kalian ada duyung. Duyung itu dugong. Sudah pernah lihat hewan dugong belum? Belum? Mau lihat? Nah, ini duyung itu, dugong ini adanya di daerah WIT itu mana? Indonesia bagian timur ya, di daerah bagian timur. Nanti akan yang kemarin kita pelajari di tema 1 yaitu yang tentang hewan peralihan itu ada duyung juga. Duyung itu ada di daerah timur. Nah, dugong itu ini, duyung itu dugong. Pernah lihat gak sih kalian? Belum pernah ya? Baru ini ya, lihat ya. Nah, ya. Dari sini, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi kita sudah belajar tentang alat pernapasan. Tadi alat pernapasan apa saja kita pelajari? Mamalia, terus apa lagi? Amfibi, serangga, reptil. Dari video dan yang Ibu jelaskan tadi ada pertanyaan enggak? Enggak, ada pertanyaan. Yuk, sekarang kita lanjut tentang bacaan yang ada di buku siswa. Di halaman berapa tadi ya? Di halaman 2. Nah, kita akan belajar membuat mind mapping. Sudah tahu mind mapping belum? Nah, apa itu mind mapping? Apa? Mind mapping apa? Peta pikiran. Nah, kita bisa membuat peta pikiran menggunakan kalimat-kalimat tanya. Apa saja kalimat tanya? Kata tanya itu apa saja? Apa? Membuat peta pikiran. Nah, coba yuk kita baca dulu teks Dayu dan ikan hias. Yuk, Mbak Imania yang membaca. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin bersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari.
Dayu memperlihatkan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan tersebut. Nah, ikan-ikan itu kenapa? Bernafas. Bernafas. Nah, dari teks tersebut kita bisa membuatnya menjadi ke kotak pikiran menggunakan kata-tanya. Nah, kata-tanya apa kira-kira yang sesuai? Nah, coba dilihat. Di buku kalian bisa dilihat ya. Kata-tanya apa? Kata-tanya apa dari teks tersebut apa? Di situ? Apa? Ikan hias yang dipelihara. Apa tadi jenis ikan biasa dipelihara? Ikan mas koki. Kemudian menggunakan kata-tanya gimana? Gimana ikan hias itu dipelihara? Di sebuah akuarium. Kemudian yang ketiga menggunakan kata tanya kapan. Apa? Kapan? Kapan akuarium dibersihkan? Kapan? Seminggu sekali ya. Dayu membersihkan akuarium seminggu sekali. Kemudian yang bawah sendiri, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Apa Mbak Iman ya? Ya, mulutnya terbuka dan menutup. Kemudian menggunakan kata tanya kapan. Kapan ikan hias itu diberi makan? Iya. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan? Setiap hari. Kemudian siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Nah, dari sini anak-anak sudah paham belum untuk membuat peta pikiran menggunakan kata tanya? Sudah? Sudah ya. Nah, untuk itu ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Di sini anak-anak diharapkan untuk membuat peta pikiran, tapi bukan tentang ikan hiasnya Dayu, tapi tentang alat pernafasan yang tadi kita sudah pelajari bersama. Nah, setiap kelompok nanti ibu kasih tentang sistem pernafasan yang berbeda, ya, tidak sama. Ada yang pernafasan kata, kemudian pernafasan mamalia, kemudian ada yang mendapatkan pernafasan burung. Nah, ini nanti bisa didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kelompok satu, Mas Akmal, Mas Nabil, dan Mas Radif ya. Ini dapat tentang pernafasan kata. Kemudian untuk mamalia, kelompoknya Mbak Fada, Mbak Imania, sama Mbak Bun. Kemudian yang terakhir, ini berempat ya sini ya? Ya. Ini tentang pernafasan burung. Nah, sebelumnya silakan ditulis dulu nama-nama kelompoknya di halaman pertama. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya. Tulis nama kelompoknya ya di sini. Radif, Mas Nabil, dan Mas Akmal. Yuk. Ini kelompoknya Mbak Imania, Mbak Embut, sama Mbak Fada. Tulis di sini nama kelompoknya ya. Silakan kalian berkelompok untuk membuat pertanyaan tentang pernafasan yang didapatkan. Kalian dapat pernafasan apa? Kelompoknya Mbak Naja dapat pernafasan burung. Nah, silakan kalian dibuat pertanyaan terlebih dahulu tentang pernafasan burung. Boleh membuka buku siswanya, silakan dibuka. Dibuat pertanyaannya. Sudah? Nah, silakan kalian buat pertanyaan terlebih dahulu di peta pikirannya, nanti ditulis jawabannya. Setelah Ya. pertanyaan langsung dijawab. Ya, pertanyaan langsung jawaban dalam satu kotak ya. Ya. Jadi ada 4 kotak, ada 4 kolom. Jadi kalian membuat 4 pertanyaan. Sudah paham semua untuk tugasnya? Sudah. Ya, silakan dikerjakan ya, berkelompok, boleh berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke. Sini. Jangan di situ. Apa alat pernafasan? Tulisannya cewek
menjawab dari pertanyaan yang kalian buat. Nah, dicek di sini di bukunya. Coba dijawab. Ya, kasih. Mbak Imannya yang mau ditanyakan? Sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Untuk jawabannya sudah dijawab? Sudah. Wah, kelompok 2 cepat sekali ya. Sigap. Ya. Ya, nanti kalian maju satu persatu tiap kelompoknya ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Boleh untuk belajar yang lain juga. Perhatikan nanti. Mengapa pada satu bisa untuk membutuhkan penyerapan untuk. Nah, ini untuk yang pertanyaan pertama sudah dijawab. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa alat penampasan kata ada dua? Mengapa? Karena itu ya, boleh. Tulis jawabannya di sini. Kelompoknya Mbak Naca sudah selesai? Sudah. Mana coba lihat. Ya. Sudah selesai semua KPD-nya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi dengan kelompoknya. Tadi yang tercepat kelompok berapa? Kelompok dua. Nah, kelompoknya Mbak Imania, Mbak Fadra, sama Mbak Mun. Siapa yang mau maju? Mbak Nia. Mbak Nia. Yuk, silakan Mbak Nia maju. Dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Di sini. Mbak Imania mendapat sistem pernapasan pada hewan apa? Pada mamalia, Mbak Imania. Ya, di sini. Pertanyaan apa yang pertama? apa yang dimaksud mamalia? Apa yang dimaksud mamalia? Mamalia jawabannya apa? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua menggunakan kata tanya apa? Apa? Nah, menggunakan kata tanya apa? Apa saja hewan mamalia darat? Ya, apa saja hewan mamalia darat? Apa? Kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Nah, ya. Kemudian yang ketiga apa? Pertanyaan lagi. Apa alat pernapasan pada hewan mamalia? Apa alat pernapasan pada hewan mamalia? Kira-kira apa? Paru-paru ya, benar. Yang terakhir menggunakan kata tanya apa? Bagaimana? Gimana Mbak kalimatnya? Bagaimana urutan proses pernapasan pada hewan mamalia? Bagaimana urutan proses pernapasan pada hewan mamalia? Bagaimana? Dari hidung. Pangkal tenggorokan, papan tenggorokan, palpati. Ya, terima kasih Mbak Imania untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Yo, siapa yang mau maju sama saya? Yo, Ibu yang tunjuk ya, Mbak Naja. Weh. Yuk Mbak Naja. Mbak Naja, kelompoknya dapat pernapasan apa? Pernapasan burung. Pernapasan burung. Yo, sini yo. Sini. Dibaca Mbak hasil diskusinya Mbak. Pernapasan burung. Kata tanya yang pertama Apa? apa? Apa alat pernapasan pada burung? Dengan sepasang paru-paru. Ya, kemudian kata tanya yang kedua kalimatnya. Fungsi kantong udara pada burung sebagai tempat menyimpan udara. Pertanyaan ketiga menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana proses pernapasan pada burung? Bagaimana proses pernapasan pada burung? Udara masuk melalui lubang hidung, setelah itu masuk pada pembuluh udara yang disebut trakea dan masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, pertanyaan yang keempat apa Mbak? Katanya, kata tanya, kata di mana? Bagaimana kalimatnya? Di mana letak paru-paru pada burung? Paru-paru terletak di dalam rumah dada. Nah, dari kelompok 3, kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Sudah setuju dengan kelompok 3? Tidak ada tanggapan? Sudah benar? Nah, terima kasih Mbak Naja. Kita bertepuk tangan. Nah, yang terakhir kelompok 1. Yo, siapa yang maju? Mas Radif. Yo, Mas Radif. Mas Radif dapat pernapasan tentang apa? Kata. Pernapasan kata. Yo, kata tanya yang pertama, bagaimana kalimatnya? Apa alat pernapasan pada kata? Apa alat pernapasan pada kata? Jawabannya? Kata bernapas menggunakan paru-paru. Ya, benar ya? Benar ya? Benar. Kata tanya yang kedua menggunakan kata apa? Mengapa? Mengapa? Bagaimana kalimat tanyanya? Mengapa alat pernapasan kata ada
kedua? Karena kata hidup di dua alam. Ya, karena kata hidup di dua alam. Bener nggak? Benar. Pertanyaan yang ketiga gimana? Di mana letak insang kecebong? Di mana letak insang kecebong? Di mana? Jawabannya? Tubuhnya. Di luar tubuhnya ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, Mengapa kulit permukaan kata selalu basah? mengapa kulit permukaan kata selalu basah? Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ya. Terima kasih untuk kelompok satu. Ada yang beri tanggapan untuk kelompok satu? Sudah benar ya? Benar. Terima kasih Mas Radit. Temuan aku itu Ibu akan membagikan soal evaluasi, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh diuntur temennya ya. Ya. Sudah selesai semua mengerjakan evaluasinya? Sudah. Kalau gitu Ibu ambil ya untuk evaluasinya ya. Ya. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Nah, coba Mbak Naja tadi apa yang diketahui? Pernafasan hewan pada burung. Pada burung menggunakan Sepasang paru-paru. nah, kemudian serangga, Mas Nabil menggunakan trakea. Kemudian Mbak Imania, sistem pernafasan apa yang diketahui? Mamalia. Mamalia bernapas menggunakan Paru-paru. paru-paru. Mas Radit, reptil tadi bernapas dengan Paru-paru. paru-paru juga. Terus apa lagi yang belum ya? Kata bernapas menggunakan paru-paru dan insang ketika menjadi berudu. Nah, selain itu kita belajar tentang membuat mind map menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja? Siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa ya. Untuk pelajaran hari ini sudah paham semua? Sudah. Ada yang masih belum paham yang mau ditanyakan ke Ibu? Sudah paham semua ya? Nah, untuk tugas anak-anak di rumah boleh menggambar hewan sesuai dengan sistem pernafasannya masing-masing. Dikumpulkan dari besok ya. Dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, diwarnai juga ya. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri belajar hari ini, mari kita bernyanyi dulu saja. Kita akan bernyanyi Suwe Ora Jamu. Solid Kids. Nah, yuk kita berdiri semua yuk. Udah. 1, 2, 3. Boleh duduk kembali? Nah, sebelum kita berkemas-kemas, Ibu berpesan pada anak-anak semua untuk belajar lagi apa yang tadi sudah kita pelajari dan dibuka lagi untuk materi hari besok, yaitu tentang pernafasan pada manusia. Belajar ya di rumah ya, sama tugasnya yang tadi untuk menggambar sistem pernafasan pada hewan, jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan hari besok. Nah,
sebelum kita pulang, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu.